Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPS dan SBDP. Untuk muatan IPS-nya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Ya, kalian tetap harus mengingat negara-negaranya, ibu kotanya, lalu kondisi geografis dan kondisi politik ekonomi dari suatu negara di ASEAN. Tapi sekarang kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui, kita itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan dibacanya proklamasi, maka kita dinyatakan merdeka ya. Jadi ini maknanya proklamasi untuk Indonesia itu apa? Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Ya, jadi dengan adanya proklamasi ini kita dinyatakan merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajah. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, puncaknya itu memang pada saat pembacaan proklamasi. Ya, adanya pengakuan dari dunia luar teh maksudnya bukan di luar dunia ya, tapi masih di dalam dunia, tapi di luar negeri. Jadi selain negara Indonesia, negara yang lain pun mengakui bahwa Indonesia telah merdeka dan penjajahan harus dihapuskan. Ya, nomor 4, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dengan dinyatakannya kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri. Ya, terus yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Maksudnya gimana? Bersikap terhadap dunia itu jadi kita punya sikap terhadap luar negeri, misalnya di luar negara kita, apakah kita akan bekerja sama, apakah kita akan mengadakan kegiatan bersama, contohnya seperti ASEAN. ASEAN itu adalah suatu asosiasi ya yang dibuat untuk khusus negara-negara di Asia Tenggara. Nah, itu adalah salah satu sikap kita gitu ya terhadap negara lain dengan adanya kemerdekaan. Nah, pembacaan teks proklamasi itu adalah oleh Insinyur Soekarno. Ya, nanti di akhir ada teks dan pembacaannya seperti apa. Nah, ada pun penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan adanya kemerdekaan, kita itu berarti kalau hidup sehari-hari itu harus bisa merasakan kemerdekaan ya, tidak ada mengejek satu sama lain, tidak ada saling menjajah gitu ya, nyuruh-nyuruh apa segala macam. Menjajah itu lebih ke kayak bener-bener kerja rodi gitu ya, tapi kan di Indonesia tidak ada seperti itu lagi ya. Nah, sekarang masuk ke SBDP. SBDP-nya sekarang tentang pola lantai dan gerak tari. Pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Nah, ini adalah pola lantai yang dilakukan oleh penari. Ya, jadi bisa set-set, pola horizontal ke kiri ke kanan, pola diagonal, set-set. Nah, biasanya kita ini melakukan pola garis lurus kalau misalnya lagi senam. Ya, masih ingat senam yang dulu. Senam itu kan ada yang maju, mundur ya, itu pola vertikal. Kalau ke kiri, ke kanan, itu horizontal. Ada yang diagonal juga ya, biasanya kita itu sering melakukan pola garis lurus pada gerakan-gerakan senam. Ya, selain itu ternyata ada juga pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, pola segi 3.
Ya, tapi kalau untuk yang lengkung, lengkung depan, lengkung belakang, angka 8 dan pola lingkaran. Nah, terus ada juga pola lantai, tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Kalau tari tunggal itu adalah tari yang dilakukan oleh satu orang. Ya, biasanya polanya horizontal, vertikal, atau diagonal. Kalau tari berpasangan, tari 2 orang. Biasanya horizontal, vertikal, atau diagonal. Tapi nih, kalau yang kelompok ya, ini bagus nih gambarnya ya. Tari yang dilakukan secara berkelompok, pola lantainya biasanya melingkar, angka 8, atau melengkung. Ya, nah sekarang tugas IPS dan SBDP-nya yaitu mengirimkan VN pembacaan teks proklamasi. Ya, jadi nanti ada contoh setelah ini pembacaan teks proklamasi dan teks proklamasinya. Lalu nanti kalian mengerjakan latihan halaman 98 dan 100 muatan IPS dan SBDP-nya saja. Ya, jadi kalian mengerjakan latihan juga mengirimkan VN pembacaan teks proklamasi. Ya, coba kalian ikuti pembacaan teks proklamasi di bawah setelah ini, ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.